Dengan banyaknya ilmu, tapi tidak diimbangi dengan tata laku yang seimbang dengan apa yang dia pahami, yang dia mengerti tentang Allah, maka terjadilah satu yang disebut ketimpangan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saat ini banyak sekali didengung-dengungkan apa yang dinamakan ilmu ma'rifat. Tujuannya adalah menembus satu kewusulan yang disebut ma'rifatullah. Bahkan banyak sekali bedaran-bedaran ilmu yang katanya itu ilmu yang sangat rahasia dan sekarang mulai dimunculkan. Akan tetapi, saudaraku, dari sudut tertentu, saya mencoba menjelaskan bahwa yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang paling bisa mengenali Allah secara sempurna adalah diri Allah sendiri. Allah lah yang disebut Zat yang maha pintar, Al-Alim namanya. Dialah Zat yang maha mengenali dirinya sendiri. Orang-orang yang ingin mengenal Allah hanya mengandalkan ilmunya, pemahamannya, pemikirannya. Harus disadari bahwa daya otak kita ini sangat terbatas. Allah itu tak terdefinisikan dengan akal kita. Allah itu dalam sebutan Jawa disebut tan kinoyonopo. Tidak bisa kita definisikan. Tidak bisa kita gambarkan dengan sesuatu apapun. Allah lebih kenal dirinya sendiri. Lantas bagaimana agar kita bisa menembus yang namanya level ma'rifatullah tersebut? Tesa yang pertama, yang bisa mengenali Allah hanyalah Allah itu sendiri. Antitesanya, manusia ingin mengenal Allah, padahal dirinya terbatas. Maka sintesanya, kalau ingin mengenal Allah, pakailah daya Allah itu, Al-Alim namanya. Allah akan mengajari kita dengan apa? Dari zaman dulu, dari zaman Adam, sebelum yang namanya agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam, agama-agama para nabi yang dulu adalah agama tauhid. Tauhid itulah jalannya. Tauhid bermakna menyatukan, menyambungkan diri kita kepada Allah. Yang pertama adalah pikiran kita. Pikiran kita harus bertauhid. Cipta harus bertauhid. Hati kita, rasa kita harus bertauhid. Menyambungkan cipta rasa kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan zikir cipta dan zikir rasa. Tubuh ini harus kita tauhidkan juga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah yang disebut dengan syahadat bebadan. Ketika kita mentauhidkan pikiran kita, maka Allah akan memperkenalkan dirinya dengan tauhid akal kita.
Ketika rasa kita sudah bertauhid, maka Allah yang mengenal sempurna dirinya akan memperkenalkan dirinya lewat hati kita. Ketika tubuh bersyahadat, maka Allah akan memperkenalkan dirinya yang sempurna lewat tauhid badan kita. Jadi boleh kita mengisi pemahaman, mengisi pengertian tentang Tuhan. Tapi ingat bahwa otak ini kekuatannya di persepsi. Ketika kita mengenal Tuhan lewat otak kita dengan daya otak kita yang terbatas ini, siapa tahu itu hanya sebuah persepsi. Dan karena otak kita ini terbatas, persepsi kita pun juga terbatas. Padahal Allah itu maha tak terbatas. Para ahli tarekat, ahli kalam zaman dulu sudah mengajarkan bagaimana cara kita bertauhid. Salah satunya adalah zikir nafas. Di majelis kami, zikir kami memang ada sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali tarekat-tarekat muktabarah yang sanadnya nyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa zikir nafas? Karena dengan nafas ini semua unsur dohir kita ini dihidupi. Kalau unsur batin memang dia dihidupi oleh daya hidup Tuhan secara langsung. Al-Hayyun namanya. Dan tubuh dohir ini dihidupi dengan nafas. Yang bersifat dohir adalah raga kita, nafsu dan akal kita. Semuanya dihidupi oleh nafas, lantaran nafas. Dan tentu saja sumber hidup adalah Sang Maha Hidup itu sendiri. Kalau kita melakukan zikir nafas, ketika kita menarik nafas masuk alam tenang, kemudian kita mengucapkan La ilaha illallah, disertai dengan nafas dan zikir tersebut, maka nafas itu akan memompa detak jantung kita. Detak jantung kita bertauhid, memompa denyut nadi kita. Denyut nadi kita bertauhid, memompa peredaran darah kita. Peredaran darah ini akan menghantarkan daya hidup ke seluruh simpul tubuh kita. Simpul nafsu kita, simpul otak kita, simpul perasaan kita. Semuanya akan bertauhid. Dan lama-lama akan menembus jiwa kita. Jiwa kita bertauhid. Dengan tauhid, menyambungkan pribadi kita kepada Allah, maka Allah akan hadir di dalam rasa kita. Qalbun mu'minin baitullah, qalbun mu'minin arsullah, wa qalbun mu'minin kalamullah. Allah akan mengenalkan dirinya, Sang Maha tak terbatas. Alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari manusia yang dia tidak tahu. Allah akan memberitahukan dirinya. Akulah Allah, akulah Tuhan. Akulah Tuhan semesta alam. Akulah Sang Penata alam. Akulah sesembahan alam semesta. Kita kembali ke pembahasan awal tadi. Kalau kita hanya mengamalkan atau mengandalkan ilmu-ilmu pemahaman, itu hanya sebuah rotasi persepsi. Dari persepsi yang satu kepada persepsi yang lainnya. Semakin ditambah ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan, ilmu kasampurnan, otak ini tambah penuh, tambah tekanan. Dan kita tidak membedah pintu tirakat atau kita lakukan dalam wujud zikrullah, maka itu akan muncul penumpukan. Dan endingnya,
otak ini akan menembus satu titik yang namanya lelah. Otak akan menembus daya kekuatan yang sudah di limitnya. Akhirnya terjadilah overlimit, overload, dan akhirnya otak ini ngedrop dan kita belum bisa mengenal Allah secara nyata. Jadi saudaraku, yang disebut ma'rifatullah, salah satu jalannya adalah satu, memahami dengan pikiran kita, tapi tidak cuma dengan itu saja. Tapi kita harus memperjalankan diri kita dalam jalan tauhid, menyambungkan cipta, rasa, dan karsa kita kepada Allah, zahir batin kita kepada Allah, panca indera kita kepada Allah, jiwa kita, pribadi kita. Maksudnya pribadi adalah sang jiwa yang bernama Rafiq ini, dengan segala unsur-unsurnya, dengan segala anasir-anasirnya, berjalan menapaki jalan tauhid menuju kepada taqarruban, menembus alam qurbah. Saudara-saudara yang saya muliakan, dengan banyaknya ilmu-ilmu rahasia yang sekarang sudah dibedar, baik di dunia maya, internet, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat apalah, itu satu kebahagiaan bagi kita bahwa manusia sudah mulai sadar tentang ilmu ketuhanan. Akan tetapi, yang kita khawatirkan adalah ilmu sekedar hanya sebuah ilmu. Pemahaman hanya sekedar sebuah pemahaman. Akhirnya kita melakukan taqarruban kepada Allah itu hanya hal yang istilahnya fata morgana. Dengan banyaknya ilmu, tapi tidak diimbangi dengan tata laku yang seimbang dengan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti tentang Allah, maka terjadilah satu yang disebut ketimpangan, tidak seimbang. Berulang kali saya mengatakan bahwa ilmu ketuhanan yang ada di otak ini adalah sebagai satu titik pemahaman saja. Ketika masuk ke hati, itu adalah hidayah, pencerahan. Tapi kalau sudah kita lakukan dengan karsa kita, kita benar-benar menjalani zikrullah, benar-benar sujud kepada Allah, kita mengendalikan diri dengan hakikat puasa. Itu yang namanya ilmu ketuhanan, ilmu kesempurnaan akan menjadi tuntunan bagi kita. Dan akan menuntun jiwa kita untuk dekat kepada Allah. Dan Allah akan memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Bisa dikatakan bahwa ma'rifatullah itu hakullah, bukan haknya makhluk. Kalau istilah sufinya, namanya warid. Yang dia muncul qiyamuhu binafsihi, datang dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah. Kita manusia cuma mencoba untuk memahami, memperjelas pemahaman kita, kemudian masuk ke dalam hati, dijadikan sebagai hidayah, dan kemudian menuntun diri kita untuk berjalan menuju Allah. Dengan apa? Zikrullah. Bahkan sholat pun ujungnya harus sampai ke zikrullah. Aqimis sholatah, tegakkanlah sholatmu. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Wa ati'u rasul, dan ikutilah rasul-rasulmu. Li zikri, agar engkau bisa menembus alam zikrullah. Pemahaman-pemahaman yang begitu banyak tentang Allah
tentang ilmu ketuhanan, tentang ilmu kesampurnan, tentang ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, atau apalah. Yang di situ seseorang mempunyai semuanya itu, tapi melupakan yang disebut dengan jalan tirakat, jalan zikir, yang menembus alam kusuk, kusuk dalam berzikir, kusuk dalam bersujud, kusuk dalam pengendalian diri, kusuk dalam perjalanan menuju Allah. Ini adalah sebuah masalah buat pribadi kita semuanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi ketika kita memahami ilmu ketuhanan, berhati-hatilah, karena yang kita takutkan adalah kita baru paham, kita baru istilahnya mengerti tentang ilmu-ilmu tersebut, tapi zon kita rumongsone, ya, koyo-koyone, sepintas kita ini sudah benar-benar kenal dengan Allah. Padahal itu baru gerbang pertama untuk yang namanya jalan taqarruban, jalan mendekatkan diri kepada Allah untuk menembus alam kurta. Saudara-saudara yang saya muliakan, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.